Jangan main gua lu. Parah lu. Ini barang-barang kayak gini mas berlebih lu. Parah. Jelas gua keluar dari mana ini mas berlebih. Ini juga berantakan gitu. Lu bisa tahu sepatu itu mana? Topi itu mana? Semua proyek gimana penemuannya? Kalau proyeknya aman ya, cuman yang masalahnya yang di Bekasi itu masalah ini satunya itu gimana ya? Sistemnya dia belum berjalan, SOP yang di lapangan ini belum diterapin gitu. Ya. Jadi pas kemarin gua ngobrol segala macam, dia emang kadang-kadang meeting segala macam. Loh kak, ini udah jam berapa nih? Ada info gak? Si Usma selalu kayak gitu. Aduh, Pak, jam berapa ini? Sorry bang. Emang dia kayak gitu tuh, bukannya Pak. Coba lihat, nemteknya mana gitu. Ya, nemteknya momen. Rompinya nggak dipakai lagi ya. Lupa bang. Saya lupa bang. Gitu dia. Kemarin gua waktu di proyek juga selalu kayak gitu, dia santai-santai malah main segala macam. Coba dong, tolong bantu gitu. Coba Yus, tadi saya dapat info katanya proyek kamu ada masalah. Coba bisa dijelasin nggak? Untuk masalah kolam memang. Coba. Masalah kolam itu semua laporan sudah saya laporkan. Dari masalah sika, saya udah nyika. Udah dites rendam juga selama 24 jam. Tapi Bang Arga ini nggak usah nunjuk-nunjuk kayak gitu, kebiasaan lu. kan lagi jelasin. Iya, maksudnya nggak usah pakai tunjuk-tunjuk tangan segala macem gitu loh. Kalau misalkan 24 jam itu kamu ngisinya jam berapa gitu? Diam dulu, diam. Kan lagi ngejelasin. Ya, silakan. Diam, dengar. Oke. Ya. Biar Yus jelasin dulu ya. Coba Yus lanjut. Jadi nggak ada konfirmasi Bang Arga ini ke saya. Kalau dia mau datang Ya. bawa ikan, nggak ada dia konfirmasi ke saya. Coba kalau dia konfirmasi, pasti bisa. Gini, sebelumnya gua malam itu kan udah bicara ya sama lu ya. Gua besok mau ke lokasi gitu loh. Tapi lu bilang nggak paginya mau berangkat? Ini lu nggak usah tunjuk-tunjuk. Paginya bilang nggak? Kan pagi, kok malam udah konfirmasi segala. Ya pagi kalau mau berangkat bilang lagi lah, biar jadi apa enggaknya. Kan itu baru rencana lu kan? Lu suka pelupa, lu bisa aja lu ngebalikin omongan kayak gitu doang. Kan gua malam itu udah bicara, gua besok mau ke sono gitu. Tolong itu kolam dites gitu loh. Dites rendam itu 24 jam. Ini belum 24 jam udah lu habisin airnya. Proyek juga berantakan segala macam. Sisa puing, material gipsum lah. Kesalahan udah dari awal gitu loh. Yang awalnya plafon dibikin flat, ini ada drop ceilingnya segala macam. Perusahaan mana yang nggak mau ini coy? Kalau kayak gini terus mah kita bisa rugi ya tuh. Kan tadi permasalahannya cuma di kolam, kenapa lain-lain? Untuk drop ceiling saya tidak tahu. Kan saya nerusin, proyek ini tuh nerusin. Iya, lu nya Bapak bisa gak jadi leader? Enggak, Bapak bisa gak jadi leader? Iya, maksudnya oke lah kalau itu ya. Tolonglah kalau belum jamnya istirahat itu tolong jangan santai-santai kayak gitu. Sekarang kita lihat aja ya, dia nggak pakai rompi segala macam gitu. Di lapangan juga kayak gitu loh. Sepatunya nggak dipakai segala macam gitu. Kita kan punya SOP, punya standar juga gitu kan. Oke. Jadi kita dilihat konsumen juga kalau misalkan kita rapi juga enak gitu dilihat gitu loh kan. Oke, sekarang ya semuanya kan ada SOP. Coba bentar kita bahas satu-satu dulu ya. Yang Iya. pertama dari masalah di proyek Yus. Kenapa bisa terjadi miss gitu? Sebenarnya ini semua nggak akan terjadi walaupun Bang Arga ini sudah konfirmasi waktu malam ke saya bahwasanya
saya punya rencana. Nah, rencana saja. Tapi pas dia besoknya itu tidak ada info ke saya. Pintar amat lu ngebolak-balikin kata-kata lu. Kemarin semalam lu informasi ke gua gimana yang kemarin? Bukan kayak gitu, coy. Shh, diam dulu. Tenang. Gimana coba lanjut Yus. Jadi saya pas dia datang, Nggak usah tunjuk-tunjuk kayak gitu lu. Biasaan amat lu. kita aja dong. Lu nggak usah kayak gitu. Kan lagi ngejelasin. Iya ngejelasin nggak usah tunjuk-tunjuk kayak gini lah. Nggak sopan amat lu. Ya, lu juga sopan nggak gitu masalahnya, nerangin Gua kalau semuanya. nggak dipancing juga nggak bakal emosi gitu loh. Udah, tahan dulu ya. Jadi ini kita nggak tahu nih salah siapa. Dari sini beda penjelasannya, dari sini beda. Oke, kita tarik akar permasalahannya ya. Yang pertama kan tadi ada miskom masalah kolam. Harusnya kolam itu emang belum selesai ya. Cuma Arga bawa ikan buat ngisi kolam tersebut. Iya informasinya gue dapat dari dia kalau itu kok kolam udah dites rendam selama 24 jam kan. Nah, emang udah kan, udah Ya, dites. 24 jamnya jam berapa gitu loh. Lu kemarin ngetes rendam jam 5 gitu loh. 24 jamnya jam berapa? Masa jam 11 udah kering gitu loh. Proyek berantakan segala macam gimana sih, Wak? Kalau kayak gini gitu loh. Kita mau juga mau lanjut juga susah gitu loh. Ini belum jam istirahat juga udah pada ini sih istirahat gitu loh. Seragam nggak dipakai, main game segala macam. Pantas nggak sih dilihat itu loh. Coba seragam, kalau pakai seragam coba lihat nih. Pantas nggak kalau kayak gini? Kalau dilihat konsumen kayak gini bagus nggak gitu loh. Sama material juga kenapa kayak gitu loh. Bisa gawe ora apa iki? Coba ini pikir dong. Nah, mana hayangna naon coba? Hayang Mana naon? Ayo keluar. Lu kenapa? Gua keluar. Oke, Selalu ini gua. udah tahan dulu emosinya. Oke, gue paham maksudnya kenapa dia emosi. Apa sih sebagai SM itu ya, set manager harus punya sifat jangan terlalu egois ya. Jangan Iya, terlalu cuman kan memaksakan. dianya gitu loh. Iya, Yang tahu. gua Maksudnya, mah udah berdamai di sana Iya. kemarin itu. Oke, maksudnya cuman paham. gua nggak mau dia nunjuk kayak gitu segala macam gitu. Nggak sopan amat gitu loh. oke. Berarti emang itu sifat dia kan. Iya sifat dia harus Tapi dia oke lah, introspeksi. harusnya gitu. paham dulu ya. Iya. Di situ. Dulu juga sebelum lu jadi SM ya, gue dulu pernah ngerasain juga kayak gitu. Cuma emang sikap egois sama jangan terlalu menyalahkan dulu, harus melihat kondisinya dulu gitu. Ya, tapi gua kesel banget gitu kalau dengan sikapnya kayak gitu, atribut segala macam jelek di perusahaan kita Iya, juga emang. gitu loh. Betul. Dilihat konsumen juga ini pelaksana kenapa sih kayak gini gitu. Oke, emang Proyek itu. juga ya, Iya. konsumen juga melihat Oke, proyek oke. berantakan segala macam. Itu emang berarti Ini, Pak. attitude-nya kurang ya. Iya, bahasanya gitu loh. Cuma oke lah, jangan terlalu ambil sikap juga ke dia karena juga emang baru ya istilahnya. Iya baru, Belum cuman paham. aturannya dia harus ngikutin gitu loh. Itu juga kan demi kebaikan dia sendiri. Iya, gitu. gue paham Demi kebaikan maksudnya. dia sendiri. Dia juga karena ngaruh emang dia ke punya sikap perusahaan gitu. kita juga gitu. Kitanya juga harus gimana ya menyikapinya. Jangan terlalu pakai emosi juga. Lu kan kalau dilihat-lihat apa-apa pakai emosi ya. Ya gua emosi karena dipancing dia gitu loh. Iya, maksudnya paham. Nanti untuk kedepannya jangan terlalu ngambil sikap egois, emosi terus untuk menyikapi masalah yang ada gitu. Ya, terus gimana ini kalau misalkan udah kejadian kayak gini gitu loh? Itu sisa-sisa material mau dikemanain gitu, Wak? Nah, itu untuk kedepannya kita pikirkan ya untuk kelebihannya. Untuk sekarang gue sih lebih ke notice sikap lu aja ke pelaksana. Jangan sampai nanti pelaksana yang ada pegang betah Ya lu karena bisa sikap lihat lu. sendiri gitu Iya, loh. paham gue Lu juga. sikapnya pelaksana lu gimana gitu. Iya, karena emang sikap orang kan macam-macam ya. Kita Iya, jangan iya, jangan gitu. terlalu memaksakan keinginan kita gitu. Biar sama. Oke, lu juga bagus nih sikapnya tegas.
Cuma dalam hal tertentu jangan Gue terlalu pakai pancing emosi. dia aja gitu. Oke, gak apa-apa. Maksudnya jangan terlalu keras juga lah dia. Lu jadi malah belain dia sih. Enggak, bukan gitu. Bukan gue nyalahin lu. Terus Gue pengen gimana lu nih? ini aja. Jangan terlalu menyikapi dengan pakai emosi gitu. Kayak gue minta aja dari Udah lah kayak gini mah, lu sama aja lu lembek jadi segala macam urusin aja lu sana satu tuh. Gua udah males gua. Sama gini. Yus, coba sini Yus. Kita cari solusinya Yus. Udahlah. Enggak. Coba sini gak? Oke. Kita cari solusi ya. Masa kita tim pecah gini sih gara-gara masalah kolam doang? Gimana mau maju perusahaan kalau masalah sepele aja gitu kan? Kalian malah marah, pada keluar lah. Coba kita selesaikan di sini. Gimana jalan terbaiknya nih untuk masalah ini? Jangan sampai ada miskom. Terus jangan ada sampai yang keluar lah dari pelaksana atau dari SM-nya juga. Jangan sampai Bang Suni tahu karena kalian udah ada problem di lapangan, terus kalian ribut juga di sini. Mau jadi apa nanti perusahaan ini kalau sampai Bang Suni tahu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mulai, Pri. Udah Bang? Pri, ini lagi progres yang mana nih? Agenda yang mana? Bekasi Bang. Bekasi Pak Edi nya? Iya betul. Coba, Pri, tempo agenda minggu kemarin. Namanya Untuk agenda kemarin itu ada finishing kolam. finishing kolam ya. finishing kolam. Iya. Yus, gak, finishing kolam kumaha? Nah, ini cari cing ditanya. Gak, finishing kolam udah kelar. Tanya aja Bang sama si Ibu. Maksudnya gimana nih? Bentar. Ini agenda minggu kemarin ada finishing kolam. Finishing kolam. Tes rendam Iya. ya? Sama tes rendam betul. Itu kelar, Pri? Nggak kelar? Apa kumaha? Untuk kolam sendiri baru di tes rendam ya kemarin tuh. Tes rendam. Tes rendam. Tapi nggak 24 jam. Kurang sih, belum. Kok kurang sih? Karena setelah finishing baru tes rendam, belum selesai, belum 1 hari gitu. Masih belum kelihatan lah progresnya. Nah, Yus, trouble-nya kumaha? Hah? Kok cicing sih? Enggak. Lu penanggung jawab ininya, pelaksananya. Kenapa? Coba Pri jelasin, Pri. Kenapa sih? Cari cing wah, kenapa sih, Bro? Tumbenan amat biasa. Coba Bu, kita cukur ya. Oke, gini Bang. Gimana? Gede. Nemtek mana nemtek? Tinggalan Bang. Tinggalan. Enggak. Ada nih Bang. Pakai nemtek lu. Ini kenapa nih tim lu nggak pakai nemtek? Hah? Nemtek mana nemtek? Tinggalan Bang. Kumaha jadi perusahaan gede lamun kieu generasi muda. Coba Pri jelaskan Pri. Gini, mohon maaf nih sebelumnya tadi ada masalah sedikit untuk di lapangan. Ada miskom antara pelaksana sama SM ya, set manager, bahwa untuk tes rendam Ius sudah ngabarin ke Arga, Bang Arga. Harga, oke. Sedang ada progres tes rendam, cuma Arga datang bawa ikan. Dikira Arga itu kolam udah beres tes rendam dan udah nggak bermasalah gitu. Taunya kan belum selesai, itu masih tes rendam. Oh, miskomunikasi. Ya betul, miskomunikasi lagi masalahnya. Sama biasa enggak poe lain masalah naga. Iya Bang. Nah itu makanya kenapa gue sering bilang komunikasi itu kita perbaikin. Kita tuh gimana ya, anak-anak muda.
kita udah pegang project, kita udah coba komunikasi dengan konsumen, leader, Apri, Arga, sama Yus juga leader. Kita sama-sama saling bahu-membahu lah. Ya kan, kadang kalau gua juga emosi, gua marah, ya lu tahu juga kan. Tapi kadang gua sendiri juga banyak menyadari lah. Kita ini perusahaan baru merintis, perusahaan yang akan maju ya. Jadi masalah-masalah yang kayak gini kita obrolin lah. Jamnya halus ya. Coba minjem aja. Jam. Anyar Lin. Anyar bang. Kredit deh aku laku. Hah? Bang. Curi atau curi? Mulai cemberut. Wah, kumaha sih? Biasa ya mah. Cepet ya sih. Hah? Lebih bang. Ente dibeli kurang cepet kumaha? Kasbon. Enggak seri atuh, gak seri. Gitu doang. Halus ya sih. Cepet. Ayo bayar cash ya, Ri. Jangan mau menang bang. Jangan menang. Kredit sebulan 20 deh. 5 bulanan. Jadi kia sih intinya ya. Kita itu sebenarnya di proyek teh konfliknya aya wae nya, Ri. Apri di apal, Arga apal, Pius yang sekarang posisinya juga di proyek baru. Harus kita sama-sama saling menghargai lah. Jadi gini Yus, Nentek, Safety, Arga tuh kan juga pegang SOP ya yang kita kasih, dia leader. Pasti dia juga akan berusaha ngebangun tim yang solid. Dari mulai apa nih? Ya kita, ya Arga tau lah kalau saya di lapangan juga gimana kan. Kadang suka emosi, Yus juga tahu, April juga tahu. Cuman kita berusaha lah ya, karena emang kita di sini semua tuh umurnya masih di bawah 30 ya. Saya sendiri baru injak 30, di mana apa emosional, jiwa kita tuh masih sama-sama labil ya. Tapi saya sih salut sama kalian semua. Lu gak, Pri, gua salut dulu perjuangan lu kayak gimana kan, diakui lah zaman-zamannya masih developer. Ya sekarang kalian udah bisa jadi leader. Gua bangga. Kenapa? Lu generasi muda berani ambil resiko. Gua juga salut sama ini, Ius, rambutnya kobra. Kobra. Ya. Baru tapi gesit irit, ya kan? Tap. Ya lu juga jangan terlalu nyalahin si kobra. Karena dia pegang bukan di Paidi aja. Namanya kobra apa Yus? Yes. Oh yes. Kobra nama panggilan kan? Iya. Jangan terlalu nyalahin Yus karena dia juga megang peninggalan Teguh, project lama. Jadi saat handover Yus juga riwayatnya itu tidak terlalu tahu gitu ya. Jadi ya kita sama-sama saling ngerti. Apri juga harus sering intens komunikasi dengan pelaksana ataupun Arga selaku leader di lapangan. Jadi intinya gini sih, kita nih ya tanpa adanya komunikasi, koordinasi, by data ataupun japri bahasa sekarang itu WA segala macam, kadang pesan kita tidak tersampaikan ya kan? Tadi Apri sempat cerita masalah kolam, sebenarnya sih itu masalah dari dulu ya, Pri. Iya. Dari zaman kita masih punya pelaksana 1-2 ya kan? Ya, betul. Dari istilahnya kita benar-benar babat alas. Harga juga tahu dulu kalau gua ke proyek gimana, ya kan? Ya kesel juga kadang nggak dengan hal-hal yang seperti itu, apalagi istilahnya Arga udah punya kewenangan, aku udah punya kewenangan, delegasi dari perpanjangan tangan saya ya kan, berusaha untuk membangun gimana caranya sistem proyek itu berjalan sampai lini-lini terbawah. Saya berterima kasih, tapi mungkin di sisi lain juga Ius mungkin lagi merasa lelah ya, capek, ataupun di luar dari itu konteksnya komunikasinya memang bukan kurang tepat ya kan. Harga udah bagus, udah
komunikasi dengan Ius, agak sedikit tegas dengan sikapnya di lapangan, kenapa permasalahan ini terjadi gitu kan. Nah Apri selaku leader Arga harus sudah ambil benang merahnya aja, sudah. Gimana solusinya? Selesai kan? Gitu Yus, coba rambut tuh dirapihin, cukur, nemtek dipasang, biar leader-leadernya nggak ini mulu loh ngasih tahu. Kita sikap dewasa lah, kita sama-sama udah lulus kuliah ya kan. Ayolah, saya selalu ngomong ke Apri, ke Arga, yuk dari yang kurang tepat jadi tepat, selalu fase perubahan. Saya sama-sama, kita itu sama-sama. Kalau kita mau maju, ayo maju bareng. Lewat apa? Ius lewat pelaksana, Arga koordinasi dengan masing-masing pelaksana, Apri buat departemen teknik itu sampai ke tujuan, bagaimana prosesnya ya kan. Intinya satu, ayo sekarang miskomunikasi coba kita agak sedikit kurangin. Kalau dihilangkan nggak mungkin, namanya manusia, bener gelen malaikat, salah gelen setan. Kita semua manusia, belajar dari yang salah, tapi fasenya kita harus berubah. Yakinlah ya, kita semua bisa ngegerakin nih perusahaan lewat roda-roda generasi muda. Ya, yakin nih perusahaan akan jadi perusahaan besar. Lewat apa? Satu, Arga udah ngasih tahu benar ya, nemtek, rompi, sepatu safety, Apri sering ngasih tahu, Arga sering ngasih tahu. Ius, ayo harus seperti Arga dan seperti Apri. Oke? Masalah ini saya anggap selesai. Kalian minta maaf. Ayo Yus. Yus minta maaf. Ya, Ius calon generasi leader ke depan, Arga juga masih panjang untuk jadi leader lagi, Apri apalagi juga terus termotivasi untuk jadi leader lagi. Yuk kita bawa departemen teknik lebih membaik ya, karena departemen teknik adalah ujung tombak kita membangun mutu, kualitas, responsif kepada klien sama konsumen. Percaya, ngebangunrumah.com orang-orangnya itu komunikatif, responsif, solutif. Oke? Oke. Selesai. Ayo coba kita tos dulu. Ngebangun rumah, maju! Buat kalian, jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat nyalain loncengnya ya.